Halo, di sini saya Puryanto. Saya akan sharing tentang penggunaan aplikasi VideoScribe. Mungkin Bapak Ibu sudah instalasi VideoScribe di komputer masing-masing. Seperti ini, icon yang sudah diinstal atau dicari di Start Program. Di sini bisa diketikkan VideoScribe seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, pastikan bila mana Bapak Ibu menggunakan yang versi trial seperti saya, maka yang harus diperhatikan adalah koneksi internet harus terhubung. Jadi internet harus terhubung. Kemudian kita lakukan membuka VideoScribe, kita klik 2 kali atau kita jalankan. Nanti akan diminta untuk login seperti ini. Nah, Bapak Ibu, apabila login dengan email yang sudah didaftarkan di awal, Bapak Ibu bisa dengan cara di checklist remember me. Ini maksudnya apa? Agar kita pada masuk yang selanjutnya, kalau kita membuka VideoScribe ini tidak perlu mengisikan email lagi. Kan tetapi ini setelah 7 hari juga akan tidak bisa digunakan, akan tetapi sudah ada trik bagaimana cara menggunakannya lagi. Caranya silahkan dilihat di video sebelumnya, cara daftar dan instalasi. Baik, kalau sudah, sekarang kita login seperti ini, kita login. Oke, ini tampilan startup. Nah, ini adalah tampilan awal VideoScribe. Nah, tampilan ini ada contoh-contoh. Ini misalkan ini contoh VideoScribe, bagaimana projectnya seperti apa. Nah, ini kita akan memulai sebuah project baru. Karena ini kita akan membuat animasi sederhana, maka kita harus membuka atau menciptakan lembar kerja baru. Kita bisa lihat di sini ada icon plus, kita bisa create a new script. Baik, di sini kalau ini diinstal baru, maka ada informasi seperti ini. Di atas ini ada fitur-fitur yang disediakan khusus untuk add content. Artinya adalah fitur ini digunakan untuk memasukkan konten-konten atau aset visual untuk dianimasikan. Nah, di sini ada untuk memasukkan gambar, icon untuk memasukkan gambar. Ini untuk memasukkan teks ke dalam kanvas. Kanvas adalah lembar kerja ini. Kemudian ada grafik, bagaimana kita membuat grafik di sini. Ini dengan fitur grafik ini. Kemudian di sebelahnya ada fitur untuk ilustrasi musik di sini. Jadi ketika animasi berjalan itu ada background musik atau ilustrasi musiknya. Nah, itu menggunakan fitur ini. Berikutnya ini adalah fitur untuk voice over. Kalau animasi sudah ada, kemudian ada musik ilustrasinya, backgroundnya, kemudian Bapak Ibu Guru menjelaskan narasi animasinya. Ini dapat menggunakan fitur ini dan rekaman langsung di laptop Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ini adalah untuk change paper. Jadi mengganti kanvas ini tidak selalu putih, akan tetapi bisa mengganti warna-warna yang lain. Berikutnya fitur ini digunakan untuk mengganti animasi tangan. Jadi misalkan bapak-bapak menggunakan tangan bapak-bapak, kira-kira seperti itu. Ibu-ibu bisa menggunakan tangan yang khusus memang disediakan untuk ibu-ibu atau simbol-simbol yang lainnya. Di sini adalah fitur untuk preview, kemudian di sini untuk rendernya. Render itu adalah proses kompilasi atau package menjadi satu kesatuan film. Baik, kita mulai di sini lembar kerja baru kita. Tadi saya sudah menjelaskan awal, ini adalah tampilan menu barnya untuk add. Ini tadi belum dijelaskan, ini adalah fitur untuk menyimpan. Jangan lupa ketika kita bekerja, sebaiknya kita menyimpan file itu, karena kalau sudah kita simpan projectnya, kita bisa edit lagi kalau misalkan ada revisi atau tambahan-tambahan. Berikutnya, Bapak Ibu akan mengenal nanti di sini ada storyboard. Kalau kita sudah memasukkan gambar ke dalam kanvas, ini nanti ada akan ada storyboardnya, panel-panel, thumbnail atau gambar kecilnya. Baik, kita akan mulai sebuah project baru. Di sini saya akan menyampaikan, mungkin saya akan membuat animasi sederhana sesuai topik yang akan kita pelajari. Saya akan memberikan contoh jika kita
membuat sebuah animasi, jangan lupa di tampilan awal ini harus diberikan judul. Nah, saya sudah menyiapkan skrip sederhana. Kira-kira saya akan membuat tema Ayu Sekolah. Seperti ini, Ayu Sekolah. Ini semacam iklan layanan atau ajakan untuk kita sekolah. Fontnya saya pilih ini untuk mengganti font yang F ini tadi. Saya menggunakan font yang standar dari VideoScribe ini, maka tidak akan saya rubah. Tapi bila mana Bapak Ibu ingin merubah font, kemudian merubah warna font tulisan, itu bisa menggunakan fitur ini. Kalau sudah, kita checklist atau contreng ini. Oke, ini ada tulisan Ayu Sekolah. Ini sebuah judul. Nah, bagaimana jika kita ingin memperbesar teks ini? Caranya dengan kita pilih salah satu ujung dari pointer atau poin-poin yang ada di pojok ini, kemudian kita klik kiri tahan geser, klik kiri tahan geser. Kemudian di sini ini adalah judul, contohnya ini adalah judul. Nah, setelah kita membuat judul seperti ini, tentunya Bapak Ibu akan melihat di sisi kiri bawah ya, kiri bagian bawah seperti ini. Saya akan menjelaskan di sini ada fitur-fitur yang sangat penting sekali untuk membuat animasi sederhana ini. Ini untuk hide dan show ini, tapi biasanya kita tidak sering gunakan ini, tapi Bapak Ibu langsung fokus ke sini, change properties. Ini yang akan kita bahas. Change properties ini kita bisa pilih ini. Nah, pilih seperti ini, kita klik. Nah, seperti ini. Ini adalah pilihan properti untuk pengaturan animasi. Oke, saya ulangi lagi bahwa pertama Bapak Ibu harus membuat opening title. Nah, untuk membuat ini dari teks ini tadi, membuat tulisan ini dari teks. Kemudian ketika satu aset visual atau komponen animasi ini ada di sini atau gambar, kita bisa mengatur di bawah. Karena ketika kita membuat objek baru, maka di bawahnya akan muncul pengaturannya. Kita akan atur. Nah, kita secara default atau secara standarnya dari VideoScribe ini, kita bisa lihat nih animasinya seperti apa. Ayu Sekolah. Apakah timingnya ini sudah tepat? Kalau belum, Bapak Ibu bisa setting durasi di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah animate. Animate itu menggerakkan ya. Jadi memberikan ruh atau memberikan buat gerakan tulisan ini agar tulisan ini menjadi lebih hidup. Kemudian pause ini untuk memberikan jeda. Misalnya tulisan ini ketika animasi yang dijalankan ini sudah selesai, dia akan jeda berapa lama. Nah, ini fitur dari pause ini. Jadi dia akan berhenti berapa lama. Berikutnya adalah transisi. Transisi adalah proses pergantian antara satu objek animasi dengan objek setelahnya. Nah, ini transisinya berapa lama. Tentunya untuk tips menggunakan properti ini paling penting. Bapak Ibu harus banyak latihan, kemudian merasakan dilihat enak atau tidak. Nah, pada umumnya animasi untuk membuat animasi ini tentunya gerakannya jangan lama-lama. Jadi penonton juga akan bosan kalau ini nanti diciptakan untuk anak didik kita bosan karena untuk satu informasi durasinya sangat lama sekali animasinya. Maka kalau ini fitur plus atau tambah ini ditambahkan, otomatis animasinya juga akan lama. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita menggunakan seperti ini, penonton akan bosan. Karena apa? Ini sangat lama sekali. Baik, sebaiknya bagaimana? Kita gunakan yang sangat pas gitu. Maksudnya tidak terlalu lama. Lebih baik cepat kalau informasi sudah. Ayu Sekolah. Karena ini judul, maka di pause-nya ini diberikan jeda yang nggak lama, misalkan 3 second. Ini 2 detik, mungkin 2,5 ya, 2,5 detik atau 2,5 second. Baik, kemudian saya oke. Begitu. Oke, Ayu Sekolah. Jangan lupa, sesuai standar kita harus, kalau ini tadi judul, kita harus memberikan kreator atau
Ini dibuat oleh siapa? Misalkan oleh nama saya. Oleh saya misalkan ya. Di sini oleh Puryanto gitu. Ini penting karena ini standar untuk opening title sebuah video animasi. Biasanya ini sering diabaikan, tapi ini menjadi penting dan ini menjadi bagian dari penelitian kita. Berikutnya, kalau sudah ini bisa digeser agak ke tengah, pokoknya digeser di sembarang tempat di sini. Ini bisa menggeser semuanya. Misalkan seperti ini, kita arahkan ke tengah. Kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan logo Siamolek. Di sini belum ada logo Siamolek. Mungkin saya akan ke browser. Saya akan mencari dulu logo Siamolek. Ketik aja di browser logo Siamolek. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih ini. Kita simpan, save image ke sini, logo. Oke, kita close lagi. Kita kembali ke sini. Kita akan memasukkan logo Siamolek. Oke, caranya bagaimana? Saya ulangi lagi. Di menu gambar ini, kita klik, kemudian kita masuk ke dalam folder. Nah, folder ini untuk mencari gambar dari komputer Bapak Ibu sekalian. Ini logo yang sudah kita ambil tadi. Nah, seperti ini. Tunggu beberapa saat, dia akan proses upload ke sini. Nah, ini kita bagaimana? Apakah kita menggunakan animasi line? Nah, ini terserah, mungkin seperti ini saja. Nah, Bapak Ibu, logo Siamolek ini wajib dicantumkan. Ini saya scroll ke atas. Kenapa ini saya tampilkan? Karena ini sesuai arahan dari direktur kami bahwa pelatihan ini dipandu oleh tim Siamolek, maka secara kesopanan memang kita harus menggunakan atau menyantumkan logo ini pada konten digital yang kita buat. Baik, kalau ini berikan tahun, misalkan seperti ini, tahun 2016, 2016 ini akan lebih baik lagi, karena kita tentunya tahu bahwa animasi ini diciptakan tahun berapa. Ini akan menjadi artefak digital. Jadi suatu saat kalau diupload ini sudah berapa tahun, kita akan lihat, oh ini dulu diciptakan tahun sekian. Ini penting sekali kita memberikan nama, judul, dan tahun pembuatan. Kemudian ini bisa saya edit, saya ingin merubah warna ini. Ini saya akan coba teks di sini, saya milih warna merah seperti ini. Nah, maka tulisannya juga akan merah seperti ini ya. Kita lihat apakah animasinya ini sudah cocok. Nah, oke. Ini kita akan sudah membuat satu kalau saya bilang ini adalah satu adegan, atau ini bisa dikatakan ini satu scene atau satu cut ya. Satu cut lah ya, kita bilang ini satu cut. Ada beberapa komponen. Komponen pertama jika dilihat dari bawah, Ayo Sekolah oleh Puryanto, ada logo Siamolek, kemudian 2016. Baik. Di sini kita bisa preview, tapi sebelum di preview saya sarankan untuk tekan semua komponen ini, Ayo Sekolah, klik ini, tekan Ctrl di keyboard Bapak Ibu sekalian, seleksi, kontrolnya ditekan lama ya, kemudian diseleksi semuanya, semua terseleksi seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa selalu gunakan fitur ini, set kamera. Kalau ini saya klik, saya pilih, maka ini akan menjadi satu kesatuan tayangan. Jadi nanti dia tidak bergeser begitu. Oke, sekarang kita jalankan melalui fitur preview play your script. Ayo Sekolah. Kemudian oleh nama saya ya. Oh, ternyata ini kurang. Nah, seperti ini kalau kita lihat terlalu lama untuk menampilkan logo saja. Ini akan membuat animasi kita kurang menarik dan ini lama sekali. Maka bisa kita
kita scroll di mouse kita ke atas atau ke bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu silahkan. Yang nggak enak tadi, misalkan saya rasa pas kita jalan kaki Ayo Sekolah, jedanya ini kita cek di sini ya, kita lihat jedanya ternyata sangat jeda pausnya ini sangat lama, jadi tampilan apa ini kurang enak, jadi kira-kira 2,5 ini. Oke. Kemudian oleh sayanya udah cukup. Nah, logonya ini tadi kok animasinya seperti itu, saya kurang enak. Nah, saya kurang suka, maka bisa kita ubah di fitur ini, properti. Kita gunakan, kalau yang tadi kan draw, kita gunakan move in. Move in ini menggeser. Coba kita lihat gimana move in ini. Oh, menggeser seperti itu. Oke, kita memilih dari kanan ke kiri nanti. Ya, ini dipilih ke kanan, maka nanti animasinya akan didorong seperti ini. Nah, ini sangat lama sekali ya. Padahal ini harusnya durasinya bisa tidak lama. Kita kurangi durasi animate-nya, gerakan ini. Nah, kita coba kita kita preview. Oh, cukup cepat. Kita kurangi lagi biar enak, mungkin 1,5. Kita rasakan lagi, ini masalah rasa ya. Pekerjaan di bidang kreasi itu memang masalah taste, masalah rasa. Bagaimana agar ini nanti enak dilihat. Oke, kita oke saja. Kita preview lagi di atas, kita lihat Ayo Sekolah. Nah, ini tidak terlalu lama, ini masih lama ya untuk muncul olehnya tadi, berarti ini nanti kita revisi kembali. Nah, seperti ini. Nah, oke. Tadi masih kurang enak di Ayo Sekolah. Mari kita cek di storyboard bawah ini, timeline storyboard. Kita pilih seperti ini, animate-nya terlalu jedanya tadi yang lama. Jadi, nah itu 1,5 kira-kira ya, Ayo Sekolah. Terus kemudian ditampilkan 1,5. Baik. Seperti ini. Oke. 2016. Tadi dari saya molek ini ke sini kok lama. Kita lihat dulu di gambar ini. Nah, ini pause-nya segini cukup. Baik, kita preview lagi. Ayo Sekolah. Oleh Orianto. Nah. Baik. Mungkin dikurangi lagi. Ayo Sekolah ini. Pause-nya ini. Baik, seperti ini saja. 1 cukup. Baik. Nah, kalau kita akan membuat slide kedua atau lembar kerja baru bagaimana? Setelah animasi ini ada slide berikutnya. Mungkin di bawahnya ini ada slide berikut. Kita tinggal geser seperti ini. Klik kiri, geser saja seperti ini. Nah, bisa kita membuatnya yang kosong saja. Kita bisa menggunakan di samping kanannya, atau di bawahnya ini, atau di atasnya ini. Mungkin saya suka kalau ini digeser seperti ini. Nah, ini seakan dia terbuang ke sana nanti animasinya. Ini kosong kan? Nah, kosong ini kita gunakan untuk membuat objek baru. Di sini tidak aktif karena di sini tidak ada objek. Silahkan kita mengisi sebuah skenario kita. Mungkin sekolah akan memberikan pilihan masa depan. Kita kayaknya akan masukkan gambar. Nah, kalau gambar dari kita, komputer kita, maka kita bisa cari di komputer kita yang sudah kita siapkan. Nah, ini saya ada gambar seperti ini. Oke. Tunggu beberapa saat untuk dia dimasukkan ke dalam software ini. Nah, kita diminta memilih yang mana. Itu mungkin saya akan milih. Oke, durasinya mungkin terlalu lama ini. Kita rubah. Kita play. Nah, seperti itu animasinya. Kalau kita mau merubah animasi yang lain, silahkan saja. Jadi kita bisa pilih animasinya.
atau tangannya itu. Nah, ini banyak sekali ya komponen tangannya. Ini tergantung kecepatan internet. Ini banyak sekali pilihan. Selain tangan ini juga ada yang model seperti ini. Misalkan kita pen saja. Pen ini seperti ini. Nah, bisa kita pilih yang mana sesuai kesukaan kita. Kalau Rossi ini apa Rossi? Oh ternyata tangan cewek ini Rossi begitu. Mike ya. Ini tangannya Mike, ini tangannya Kidal. Seperti ini. Nah, kita pilih sesuai ya, kebutuhan kita. Oke, kita pilih yang standar saja ini ya. Tapi kalau gambar seperti ini bisa ini dimainkan no brush atau brush. Coba kalau brush ini jadi seperti apa? Bisa di coba no brush full color seperti ini. Oke, bisa dipilih mode. Ini mode seperti apa? Ya kita explore saja. Oke, enggak ada. Mungkin kita bisa memasukkan seperti ini saja. Jadi nanti animasinya dia dari atas sini. Oke, kita masukkan lagi tulisan yang sudah kita siapkan. Sekolah akan memberikan pilihan masa depan yang lebih baik. Kita masukkan di sini. Kalau kita masukkan langsung banyak, tulisannya jadi panjang seperti ini. Tapi jangan paragraf saja. Tipsnya jangan paragraf di copy paste di sini. Nantinya kurang bagus. Oke. Seperti ini. Kita setting animasinya seperti biasa. Ini terlalu lama, 8 detik ya. Kemudian kita lihat animasinya. Oke, seperti ini cukup, mungkin 2-3 detik ya saja. Oke, setelah itu biasakan kalau saya sih, saya seleksi menggunakan kontrol seperti ini, kemudian saya kunci seperti ini, kemudian ini saya geser ke atasnya. Saya akan membuat lagi, memasukkan gambar. Nah, saya coba memasukkan gambar dari pilihan gambar yang sudah ada dari ini library dari VideoScribe. Ini banyak sekali ya. Misalkan kalau kita mencari mungkin people, jadi kita bisa cari-cari di sini yang cocok gambarnya untuk konten kita yang belajar, mungkin seperti ini. Banyak sekali gambarnya, asal ini connect internet Bapak Ibu. Kalau tidak connect internet ini biasanya kurang, gambarnya nggak muncul, komponen yang ditampilkan kurang ya. Kita cari boleh apapun yang kita sukai, misalkan kita pilih ini. Biasanya kalau gambar yang ditampilkan di sini vektor, dia ada kontur di sampingnya, jadi ini transparan sehingga kalau dianimasikan dia bagus sekali. Kalau ini saya coba durasinya saya kecilkan, maka kalau kita animasikan di sini ini tuh seperti ini, itu kan bagus. Nah seperti ini kita kecil seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan gambar lagi, gambar buku ya, terserah ya Bapak Ibu, ini masalah kreativitas. Baik tidaknya, tidak ada benar tidak ada salah di sini, yang penting Bapak Ibu bagaimana agar enak dilihat saja sebetulnya. Kita lihat di sini skate karakter, kurang bagus mungkin. Kita lihat sign ya, tampilan sign seperti ini.
Kita lihat di sini yang cocok saja. Mungkin anak muda, remaja ini, dan belajar. Nah, ini seperti ini. Bisa kita lihat. Ini tentunya bisa dirotasi ya, ini tergantung pilihan. Nah, kita lihat kalau terlalu lama bisa kita perpendek durasinya melalui fitur ini, kurangi. Ini juga sama, 8 ini terlalu lama, mungkin 3 cukup, biar durasinya nggak lama. Kemudian tadi kita sudah menyiapkan skrip ya. Ayo belajar. Ini tulisan, kita masukkan teks di sini. Ayo belajar di sini. Ayo belajar. Kalau kita mau merevisi tulisannya bagaimana? Bisa klik 2 kali saja ya. Kemudian kita edit teks di sini. Ayo belajar, titik, kita tambahkan tanda seru seperti ini. Nah, ini ajakan untuk belajar. Ayo belajar. Kemudian ini kalau mau menambahkan lagi, mungkin saya tambahkan di sebelah sini lagi. Saya buat penutupnya. Saya coba cari di yang ada di komputer. Nah, seperti ini. Ini ada gambar. Baik, nah di sini ini gambar seperti ini. Bisa kita lihat animasinya seperti apa sih? Oh, seperti ini. Jadi kayak dihapus gitu. Kalau kayak dihapus ini berarti kita coba setting tangan di sini. Itu berarti butuh penghapus kan? Ini penghapusnya. Nih, ini penghapus tadi saya pilih. Oh, lama sekali, ini tergantung internetnya juga. Nah, ini dihapus. Oke, seakan-akan dihapus. Jadi secerca harapan kira-kira seperti itu maknanya ya. Tapi ini durasinya dikurangi biar tidak lama. Oke. Ini menjadi satu kesatuan animasi. Coba kita play secara keseluruhan di sini di preview. Ayo sekolah, ini dari awal. Oleh pembuatnya. Ini penting, setiap peserta harus menyantumkan ini semua. Jadi judul oleh siapa, kemudian logo Syamoleh. Bisa ditambahkan logo sekolahnya. Ini sekolah akan memberikan pilihan masa depan yang lebih baik. Gitu. Nah, ini tadi kalau nggak kita lock jadinya seperti ini. Ya. Kalau nggak kita lock, dia akan jalannya mengikuti. Kan? Beda dengan yang awal tadi. Lock itu fungsinya adalah untuk mengunci ini menjadi satu kesatuan. Nah, tapi nggak apa-apa. Mungkin seperti ini saja. Berikutnya akan kita simpan ya. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa untuk disimpan seperti ini. Ctrl S. Kita berikan scribe name-nya. Ini jangan lupa, biar nanti ini bisa direvisi kembali. Kita simpan dengan nama Ayu Sekolah. Oke. Nah, kita akan simpan ini menjadi sebuah animasi ya. Jadi film untuk dikumpulkan nantinya. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Bisa kita render di sini, publish. Nah, karena ini versi trial, tentunya kita tidak bisa menggunakan yang ini. Jadi kita bisa menggunakan yang PowerPoint saja. PowerPoint cukup, jadi kita bisa menggunakan PowerPoint 2007 atau 2010. Kebetulan ini 2010. Nah, ini nanti hasilnya akan jadi sebuah animasi. Ini
Ini artinya adalah proses rendering ya. Proses rendering ini adalah proses compile atau dia dijadikan satu sequence menjadi satu keutuhan film. Ini tadi kan dia misah-misah. Nah, untuk proses rendering seperti ini, lama tidaknya tergantung konten atau gambar yang disajikan di animasi. Ada pula pengaruh dari prosesor komputer tersebut. Jadi kalau prosesornya mungkin Core 2 cukup, saya di laptop menggunakan Core 2 cukup. Jadi mungkin kalau Pentium 4 mungkin baru, kalau sekarang Pentium 4 mungkin udah nggak ada, kira-kira seperti itu. Kalau sekarang rata-rata udah Core 2 ke atas, mungkin i3, i7 dan lain sebagainya, mungkin jauh lebih cepat. Nah, ini proses dia membaca atau mengumpulkan kembali. Tunggu beberapa saat, nanti ini hasilnya ketika saya ini di PowerPoint, hasilnya juga akan PowerPoint. Nah, sebaiknya bagaimana? Kalau saran saya, sebaiknya ini langsung disimpan di YouTube, karena nanti proses pengumpulannya kita by link atau tautan YouTube. Bila mana Bapak Ibu mungkin bagaimana cara upload YouTube, mungkin akan kita buatkan tutorial khusus, atau jika Bapak Ibu tidak bisa, mungkin di sekeliling Bapak Ibu jika ada yang ngerti IT mungkin bisa sharing di situ. Baik, ini sudah jadi ya, kita simpan. Kalau sudah tadi proses render selesai, kita lihat di kita simpan di D, misalkan seperti ini. Kita buatkan folder baru. Foldernya adalah folder latihan tugas 1. Ini untuk tugas 1 video scribe, ayo sekolah, save. Nah, ini jadi PowerPoint seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan yang versi Pro atau versi Pro atau Crack ya, itu di sini. Di sini udah bisa langsung jadi video versi Pro ya. Kita langsung di sini tadi udah jadi seperti ini. Apakah sudah jadi video? Bagaimana cara menjalankan? Kita play di sini ya. Ada tombol play, kita play di sini. Nah, ternyata tadi kurang musik. Ya, kita belum menyantumkan musik. Nah, musik bisa dicantumkan di sini. Tambahkan saja seperti itu. Bisa dicoba-coba Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah, ini bisa disimpan menjadi video, yang sebenarnya video ini nanti bisa dikumpulkan, bisa diupload dulu di file save as ya, di save as di sini. Saya ulangi lagi ya, file save as, kita pilih Windows ini, Windows Media Video yang di sini. Jadi kita ubah menjadi video. Kalau yang Office versi terbaru malah langsung bisa dijadikan MP4. Jadi nanti setelah MP4 itu bisa diupload di YouTube ataupun Google Drive, nanti bisa dikumpulkan linknya. Baik, kita lihat hasilnya ya. Ini tapi masih proses dia mungkin. Prosesnya di sini bisa dilihat. Dia nunggu ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, data yang sudah ini nanti bisa dilihat di sini, yang di tugas 1 ini nanti ada file movie seperti ini. Oke, kalau kita mau nunggu ini ya agak lama mungkin ya. Ini proses render juga, dia akan menjadikan ini menjadi satu film. Tapi nggak apa-apa, bisa kita tunggu berapa saat. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan lagi tadi yang belum kita explore. Di sini, ini saya akan menjelaskan, ini adalah fitur untuk merubah kanvas. Misalkan warna, saya ingin merubah ini menjadi warna biru. Seperti apa birunya, mau seperti apa yang jelas seperti ini, bisa seperti ini. Nah, ini untuk mengganti paper itu di sini, gambar kertas. Atau tidak usah seperti ini, saya maunya putih ya, seperti ini tampilan originalnya.
Kemudian yang belum tadi kita tampilkan musik ya, kita tambahkan musik. Ini musiknya banyak sekali. Contohnya bisa kita play musik-musiknya. Nah, bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita sukai. Kalau kita mau masukkan musik dari komputer kita ya dari sini. Nah, seperti ini. Sebaiknya menggunakan musik-musik yang ilustrasi yang pas. Jadi mohon tidak menggunakan musik yang tidak pas pada penerapannya. Misalkan kalau kita ajakan sekolah ternyata musik ilustrasinya misalkan dangdut gitu, atau musik yang lain itu rupanya mungkin lucu tapi itu tidak pas seperti itu. Sehingga kalau kita membuat musik ilustrasi yang pas, misalnya pendidikan, apakah cocok dengan musik-musik pop gitu, rasanya kurang pas, jadi musiknya harus ilustrasi seperti itu. Atau kita bisa rekaman di sini, ini bisa kita record. Kalau kita record di sini, ini untuk ilustrasinya. Nah, ini ketika ini kita bisa record suara, kemudian dimasukkan di sini. Baik, kita akan lihat prosesnya. Ini masih separuh, ternyata lama. Baik, tapi intinya seperti ini. Nanti jadinya video, karena ini menunggu lama, jadinya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi video ini. Video ini nanti silahkan di ekspor jadi movie, kemudian diupload ke YouTube. Linknya akan Bapak Ibu bisa kumpulkan di MOOC. Kemudian dari MOOC itu nanti akan disediakan form khusus untuk mengumpulkan nilai. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan pada sharing membuat animasi sederhana ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.